Selamat sore. Skandal suap kasus impor daging sapi mulai mengarah ke pucuk pimpinan partai. Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin mangkir dari panggilan KPK. Saya Taufik Imansyah, inilah redaksi sore selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa ribuan siswa Madrasah Aliyah Negeri dan guru se-Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas. Unjuk rasa ini mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dipecat karena dituding melakukan mutasi dan pemotongan gaji guru tanpa alasan jelas. Unjuk rasa ribuan pelajar Madrasah Aliyah Negeri dan guru se-Kabupaten Pamekasan ini dilakukan di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kericuhan terjadi saat massa yang terlanjur emosi memaksa masuk ke dalam kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Unjuk rasa ini merupakan luapan kekecewaan guru dan pelajar terkait mutasi para guru yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dalam beberapa waktu terakhir. Tercatat dalam 1 bulan, sedikitnya 10 guru di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri se-Pamekasan dimutasi bergantian. Selain itu, isu pemotongan gaji yang dialami para guru juga menjadi agenda unjuk rasa. Pemotongan gaji PNS di wilayah Kemenak sebesar 350.000 untuk membuka untuk sebagai iuran operasi baru di Kemenak. Padahal itu tanpa sepengetahuan karyawan dan sudah dipotong. Aksi ini bukan kali pertama. Sudah 3 kali unjuk rasa serupa dilakukan dengan agenda sama. Namun begitu, sampai berita ini ditayangkan, pihak Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan belum memberikan konfirmasi. Dalam tuntutannya, massa mendesak pencopotan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Ahmad Zaini Zain, Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin mangkir dari panggilan KPK hari ini. Hilmi dipanggil sebagai saksi atas kasus suap kuota impor daging sapi yang melibatkan Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin mangkir dari panggilan KPK. Ketidakhadirannya disampaikan melalui surat permohonan penundaan pemeriksaan yang disampaikan kuasa hukumnya. Hilmi beralasan dirinya sudah memiliki agenda acara lain yang sudah direncanakan jauh hari. Kabarnya acara itu berkaitan dengan kepentingan partai. Kita serahkan kepada penyidik dan kalau bisa memang di luar hari Jumat karena bagaimanapun beliau Ustadz mungkin ada jadwal acara khutbah Jumat atau Sebelumnya surat pemanggilan dari KPK disampaikan langsung oleh penyidik KPK di kantor DPP PKS Selasa lalu. Panggilan itu sekaligus ditujukan bagi Presiden PKS Anies Mata yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan Senin mendatang sebagai saksi tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fatona. Indra Septiawan, Nike Carolina, Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat siang menyita satu lagi aset milik tersangka korupsi suap kuota impor daging sapi dan pencucian uang Ahmad Fatona. Rumah yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat ini bernilai 5,8 miliar rupiah. Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat siang mendatangi sebuah rumah di perumahan Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Rumah bergaya modern dengan dominasi cat berwarna krem ini bernilai 5,8 miliar rupiah. Dari keterangan pihak pengembang, Ahmad Fatona sudah membayar 3,8 miliar rupiah untuk rumah yang rencananya akan dihuni dirinya bersama istri ketiganya, Sefti Sanustika. Atas nama dia atau gimana? Oh belum, karena belum terjadinya pelunasan, belum ada transaksi jual beli dengan kita. Atas nama Ahmad Fatona awalnya? Iya, rencananya sama beliau. Nah, kemudian kita sudah mengajukan di BAP kemarin juga dari KPK kita meminta supaya tidak dipasang pelangsina. Kami akan menjual objek ini kepada pihak lain dan apabila terjual kami hanya mengambil sisa pembayaran sisa kami dan sisa uang akan kami serahkan ke KPK. Penyitaan rumah senilai 5,8 miliar rupiah ini merupakan bagian dari penyitaan aset Ahmad Fatona yang sudah ditetapkan sebagai tersangka suap, kuota impor daging sapi dan pencucian uang. Kasus Ahmad Fatona juga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishak. Tommy Febrian, Depok, Jawa Barat.
Pemirsa, ongkos berpolitik di tanah air tergolong mahal. Lebih dari 200 juta rupiah harus dikantongi seorang selebriti ataupun publik figur yang sudah memiliki popularitas. Berikut laporan khas redaksi. Sosok selebritas ataupun publik figur semakin percaya diri melangkah masuk dalam gelanggang politik tanah air. Nama Dedi Dores, yang lebih dahulu populer sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu, saat ini ikut-ikutan terjun dalam politik. Dedi Dores mantap mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Garut dari jalur independen, mendampingi Deddy Suryadi. Sah-sah saja, karena sebagai warga negara Indonesia kan punya hak mencalonkan diri. Dedi Dores tidak sendirian. Ia bakal mendapatkan rival seteru yang sepadan. Bersaing untuk wilayah yang sama, mantan pentolan grup band ST12 Charlie Van Houten juga memiliki ambisi sama masuk dalam dunia politik. Meski tanpa dukungan partai politik, Charlie mantap mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut, Jawa Barat. Charlie akan bersanding bersama Muhtarom, bakal calon Bupati Garut. Fenomena seperti Dedi Dores dan Charlie menjadi lumrah dalam iklim politik di tanah air saat ini. Paling tidak, sudah menjadi rahasia umum, ongkos politik tidaklah murah. Para selebritas ataupun publik figur yang tergiur masuk ke dalam politik pasti sudah mengantongi modal finansial yang tidak sedikit. Baik untuk kursi legislatif ataupun eksekutif, semua ada ongkosnya, meski populer sekalipun. Yang jelas saya 2009 itu biaya saya cuma 250 juta untuk menjadi caleg DPR RI. Dan alhamdulillah masuk, itu kenapa? Karena saya punya program kreatif gitu. Ya kan saya bilang itu mah nggak ada apa-apanya kalau dibanding teman-teman yang lain gitu. Dan sangat jelas, ongkos politik memburu kursi eksekutif maupun legislatif tidaklah sedikit. Jika populer seperti para selebriti atau publik figur butuh ratusan juta rupiah demi memuluskan ambisinya, lalu bagaimana dengan sosok yang belum memiliki popularitas? Berapa ongkos yang harus dia gelontorkan? Bagi partai politik, memiliki kader dari kalangan selebriti atau publik figur masih dihitung sebagai keuntungan. Partai politik seperti tutup mata dengan kualitas. Asalkan dilihat populer, sudah cukup memenuhi syarat tanpa melihat kemampuan dan potensi. Bahwa partai politik mencari format atau jalan yang singkat, membangun popularitas partai politik dengan cara-cara instan sendiri, dengan menjadikan cara para artis sebagai vote getter untuk meraih suara, memasang figur-figur tersebut. Korupsi yang menggerogoti dunia politik tanah air boleh jadi adalah efek berantai dari mahalnya ongkos berpolitik. Menebar modal di awal dan berharap kembali modal. Padahal, pesta demokrasi sedianya harus menjadi momentum memilih politisi yang berpihak pada rakyat, bukannya malah merugikan masyarakat. Tim Liputan, Trans 7. Kembali ke masalah korupsi, pemirsa, wacana pemiskinan bagi para koruptor memang seharusnya bisa menjadi hukuman dan pukulan telak bagi pelaku dan keluarganya. Salah satu caranya adalah sita aset. Sayangnya hingga kini sita aset sepertinya masih menjadi sanksi yang diberlakukan secara tebang pilih. Berikut laporan khas redaksi. Minggu ini, perhatian publik sedang mengarah penuh pada manuver Ahmad Fatonah, seorang pria bergelimang harta dan wanita yang ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan suap pengadaan sapi impor. Kasus besar yang melibatkan juga mantan pembesar PKS ini menyeret sejumlah perempuan cantik, sebagian diantaranya adalah publik figur. Sebut saja Ayu Azari, Vitalita Sesha, penyanyi dangdut Septi Sanustika dan Tri Kurnia, hingga seorang mahasiswi Maharani. Satu demi satu mereka mengembalikan hadiah mewah bernilai ratusan juta rupiah, hadiah dari Fatonah kepada KPK. Mulai dari mobil, perhiasan emas berlian, tas dan gelang mewah, uang tunai dalam rupiah dan dolar, hingga bangunan rumah. Sebelumnya, mantan petinggi Polri Joko Susilo yang tersandung kasus korupsi pengadaan simulator SIM juga berulang kali mengalami sita aset. Rumah dan tanah bernilai miliaran rupiah tersebar di berbagai kota, pom bensin, lokasi bisnis, hingga mobil-mobil mewah yang bila ditotal jumlahnya menembus angka seratusan miliar rupiah. Aset itu ditebar Joko Susilo atas nama beberapa wanita yang dinikahinya sekaligus menjadi sarana pencuci uang baginya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan perilaku curang korupsi ini makin meluas dan sistematis. Pelakunya pun kian canggih mengakali sistem. Sayangnya, KPK belum memiliki payung hukum yang jelas untuk menjalankan sita aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Selama ini, KPK menggunakan payung hukum tindak pidana pencucian uang agar koruptor mendapatkan 2 sanksi sekaligus, dihukum secara pidana dan disita hartanya. Tidak ada kompromi terhadap para pelaku kejahatan korupsi dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyitaan, tapi sekarang sudah dilakukan pemberdelan ya terhadap mobil-mobil itu dan insya Allah ke depan akan dilakukan upaya-upaya yang lebih represif lagi. Sayangnya, tindakan sita aset ini dinilai masih belum diperlakukan merata bagi semua tersangka tindak pidana korupsi. Masih banyak pelaku korupsi yang bebas merdeka menikmati kekayaan haramnya. Sebut saja Andi Malarangeng, mantan Menpora, dan Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Keduanya tersandung kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana Hambalang dengan nilai proyek lebih dari 2 triliun rupiah. Tak heran bila kecemburuan pun muncul di kalangan para politisi yang ikut panas dingin melihat nasib partainya yang digoyang kasus korupsi berat. Jika KPK memperlakukan PKS seperti itu, kami hormati, tapi tolong perlakukan yang sama terhadap partai-partai yang lain yang punya masalah pimpinannya. Jangan hanya kepada PKS. Kalau hanya kepada PKS menjadi tidak fair. Ya. Saya kira itu, kami hormati. Perang melawan korupsi memang akan menjadi perjalanan yang panjang dan keras. Licinnya manuver para koruptor kelas kakap yang lincah mempermainkan hukum mau tidak mau harus dihadapi dengan tangan besi. Serta keteguhan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tim Liputan, Trans 7. Sebuah ruko sewaan terduga teroris di Bandung, Jawa Barat digeledah karena diduga menyimpan sejumlah benda berbahaya. Nantikan sesaat lagi di Redaksi Sore.